melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari Minggu malam sampai Senin pagi, dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Oke, saya cerita sedikit. Awalnya itu saya mengawali perjalanan saya ke Palembang. Saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang. Dan kemudian sesampainya saya di sana, saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan. Itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya saya di sana, saya langsung ke rumahnya. Ternyata saya dihadang oleh 10 preman. 10 preman ini mengintimidasi saya, tapi alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung di sana itu kan sangat serem ya di Palembang. Lalu setelah saya pulang ke Jakarta hari Minggunya, karena saya tidak bisa menemui orang tersebut, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran, karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan gitu. Jadi saya janjian ke sana, ya udah buka puasa bareng sama adik saya. Tapi setelah itu saya menyuruh staf saya untuk mengambil satu barang, dan dia melihat di depan pagar luar situ ada melihat 3 orang yang mencurigakan, berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intel gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Setelah itu saya diinfokan oleh pembantu kejadian ada 3 orang tersebut. Akhirnya saya setelah sholat isya, saya baru makan malam itu bersama adik saya sekitar jam 10 kurang di hari Minggu ya, di hari Minggu. Lalu pada saat itu tiba-tiba pembantu saya naik, "Ibu, ada orang yang mencari Pak Dito," gitu loh. Nah, orang ini siapa gitu loh. Saya nggak tahu siapa. Tiba-tiba datanglah semua, dari saya suruh udah kunci semuanya, langsung suruh asisten rumah tangga saya itu suruh kunci. Tiba-tiba rame, datang 3, 5, 10, dan itu adalah oknum dari TNI. Jadi pada pukul 22 itu saya langsung panik, ada apa ini? Apakah kedatangan saya ke Palembang ini membuat ancaman untuk oknum TNI tersebut gitu loh. Jadi hari Senin itu, dan pengancaman itu, teror itu terjadi dari pukul 10 malam sampai jam 7.30 pagi. Saya tuh benar-benar tidak tidur sama sekali, dalam keadaan capek, baru pulang dari luar kota. Saya menemui seseorang tapi juga tidak bisa saya temui. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, mendapatkan perlakuan seperti itu juga. Saya tidak bisa beribadah, sahur juga tidak tenang, tidur juga tidak bisa gitu loh. Akhirnya saya melaporkanlah ke Puspom TNI by phone waktu itu. Akhirnya di Puspom TNI itu mereka datang ke rumah dan melihat keadaan situasi sudah clear, baru saya evakuasi. Setelah itu kakak saya membuat laporan hari Senin tersebut, di hari yang sama. Hari Senin kakak saya membuat laporan ke Puspom. Nah, kenapa saya akhirnya datang ke sini? Karena saya meminta perlindungan LPSK atas terkaitnya peristiwa teror dan ancaman terhadap saya dan keluarga yang dilakukan pada hari Minggu, sejak mulai hari Minggu. Dan peristiwa ini sudah sangat menimbulkan trauma. Ya, intimidasinya waktu yang di Palembang itu saya dibilang mau ada apa segala macam, seperti selayaknya saya belum namu tapi sudah dimarah-marahin gitu loh. Jadi tidak ditolak dengan baik atau apa, tapi udah langsung dimarah-marahin. Oh, tidak bisa. Saya bilang, "Mas siapa?" "Oh, saya preman yang jaga di sini," kitanya gitu. "Saya orang kampung sini," gitu. Saya cuma berpikir kalau orang kampung sini masa seperti itu sih gitu loh. Kan biasanya kita
oh ya silakan aja, nggak tahu ada orang apa enggak gitu loh. Ini tiba-tiba sudah, oh ya saya memang dikhususkan gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Saya nggak bisa ngomong banyak. Tadi kita sudah mengajukan satu perlindungan fisik, satu lagi perlindungan hak prosedural. Cuma perlindungan fisik itu nanti akan berkembang ya dalam prosesnya, akan seperti apa. Ini tergantung bagaimana situasi dan kondisi Mbak Dini sendiri. Kalau dibilangin kambing hitam buat apa, kan saya yang mengalami. Kalau mau kambing hitam kan, saya sempat menulis kok di Instagram saya mencari nomor telepon HS. Karena saya sudah mengantongi nama-nama orang tersebut gitu loh. Intinya begitu, dan saya punya foto-fotonya, saya punya semuanya, saya punya bukti mereka melakukan pengerusakan, dan maksudnya mereka melakukan intimidasi dengan menggunakan seragam, datang berbondong-bondong 30 orang lebih loh. 30 orang lebih, kamu bisa bayangkan saya itu sudah seperti kayak di film-film G30S. Kemarin tuh izinnya, ibu pergi ke Palembang sebentar ya gitu loh. Iya bu gitu loh. Terus tiba-tiba pas saya pulang, saya mau pulang kan ke rumah habis makan tuh sama adik saya tuh sama pulang. Taunya tiba-tiba saya nggak bisa keluar rumah gitu loh. Dan saya juga nggak bisa hubungin ibu saya karena saya takut nanti ibu saya khawatir kan gitu loh. Tapi alhamdulillah anak-anak saya kan sama ibu saya, jadi saya tenang. Setelah ini kami ke Barreskrim untuk menyampaikan surat penundaan penundaan pemeriksaan terhadap Pak Dito, karena sampai sekarang status Pak Dito itu masih sebagai saksi, dan kami juga akan melampirkan beberapa dokumen yang itu seharusnya ditelaah lagi oleh Barreskrim Mabes Polri. Jadi kan ada 9 pucuk senjata yang dipersoalkan, yang ternyata kami nanti akan ke Barreskrim juga akan menyerahkan surat, dan bahwa 9 pucuk senjata itu 6 diantaranya adalah memiliki surat resmi gitu loh. 3 adalah soft gun, yang itu kan sebenarnya non safety ya gitu loh. Nah itu yang akan kita serahkan ke Barreskrim. Untuk yang KPK, di awal kan memang Pak Dito udah dipanggil, dan memang diketahui posisinya adapun ada beberapa aliran dana itu hanya pembelian kendaraan bermotor dari menantunya Pak Nur Hadi gitu loh. Jadi memang tidak ada temuan-temuan dan terkait TPPU yang kaitannya dengan kasus Pak Nur Hadi gitu ya. Dan saya mau sampaikan juga yang selama ini kita kan tidak pernah ya ngomong sama media. Itu saya punya bukti kalau KPK itu tidak menemukan apapun pada saat penggeledahan. Ya pokoknya masalahnya cepat selesai karena saya tahu dia tidak seperti itu aja sih. Nanti tunggu aja. Karena kan ada waktunya gitu, nanti tunggu aja pasti muncul kok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.